Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Fauji akan menjelaskan beberapa materi tentang kriteria pengambilan keputusan, kompetensi pengambilan keputusan, rasionalis terbatas, dan analisis biaya. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang kriteria pengambilan keputusan. Kriteria pengambilan keputusan merupakan bagian dari parameter untuk mengambil keputusan secara tepat berdasarkan tujuan yang diinginkan. Variabel dalam satuan keputusan yang dapat dikendalikan disebut dengan diskus alternatif pilihan keputusan, yang singkat dengan DA, yang mungkin merupakan DA1, DA2, dan DAM. Variabel ini dikatakan dapat dikembalikan karena merupakan pilihan yang dibuat oleh pengambilan keputusan. Keluaran dari sembarang DA tergantung pada interaksinya dengan variabel yang disebut dengan state of nature, keadaan sesungguhnya yang dapat terjadi, yang dinotasikan dengan S, yang dapat juga berupa S1, S2. Dari sisi pengambilan keputusan, S merupakan perubahan bebas variabel bebas, di mana pengambilan keputusan tidak dapat mengendalikan keadaannya sebenarnya mana yang akan terjadi bila salah satu keputusan telah dipilih. Yang kedua, pengambilan keputusan. Pada lingkungan yang beresiko, pengambilan keputusan beresiko mempunyai implikasi bahwa walaupun sembarang keadaan yang sesungguhnya dapat terjadi, pengambilan keputusan dapat mengestimasi peluang meluncurnya setiap keadaan tersebut. Hal ini berarti bahwa kemungkinan playoff pada kondisi tertentu dapat diboboti dengan peluang munculnya setiap keadaan. Dengan demikian, kita dapat menggunakan konsep nilai harapan untuk menentukan keputusan mana yang akan diambil. Marking payoff, suatu cara yang baik untuk merangkum semua elemen dari permasalahan keputusan, dapat disajikan dalam bentuk matriks payoff. Bentuk matriks menunjukkan hubungan antara variabel DA dengan S dalam himpunan berdimensi 2 yang mencakup baris dan non-kolom. Elemen atau anggota dari matriks menunjukkan perkiraan payoff sebagai hasil dari implementasi antara A dengan S. Pengertian matriks. Pengambilan keputusan pada lingkungan yang beresiko. Contoh, misalkan keputusan untuk meningkatkan atau tidak meningkatkan produk pertanian di televisi mengandung 2 state of nature, yaitu volume penjualan rendah atau volume penjualan tinggi. Dengan melakukan iklan, apabila volume pengajuan tinggi, maka pendapat yang akan diperoleh adalah 27 juta rupiah. Bila volume penjualan rendah, maka perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 15 juta rupiah. Apabila tidak melakukan iklan di televisi dan volume penjualan rendah, maka pendapat dapat mencapai 5 juta rupiah. Dan bila penjualan tinggi, pendapatan bahkan dapat mencapai 12 juta rupiah. Apabila peluang untuk memperoleh volume perjuangan rendah hanya 0,30, dan dengan demikian peluang memperoleh volume penjualan tinggi 0,70. Keputusan manakah yang harus diambil? Pengambilan keputusan pada lingkungan yang beresiko. Yang pertama, keputusan iklan di TV
volume penjualan rendah minus 15 dan tingginya 27 dengan menggunakan P rendah sama dengan 0,30 dan P tinggi sama dengan 0,70, maka kita dapat susun marktis nilai harapan sebagai berikut. Pengambilan keputusan. Pada lingkungan yang beresiko, nilai harapan untuk melakukan iklan di TV dengan demikian 4,5 tambah 18,9 sama dengan 14,4, dan untuk tindak melakukan iklan di TV sama dengan 1,5 ditambah 8,4 sama dengan 9,9. Dengan berdasarkan pada nilai harapan secara umum, maka pengambilan keputusan sebaiknya memilih untuk meningkatkan produknya melalui media TV. Nilai harapan mengandung arti bahwa dalam waktu yang lama di masa mendatang, maka secara rata-rata pendapatan yang diperoleh adalah sebesar 14,4 juta rupiah bila dilakukan iklan di TV untuk produk tersebut. Pengambilan keputusan pada lingkungan yang berisiko. Alternatif keputusan pemerintahan dalam juta. Kriteria maksimak. Metode maksimak adalah metode yang berdasarkan pandangan sangat optimis akan masa depan. Penggunaan metode ini diberikan apabila diperkirakan bahwa penggunanya akan selalu menemui keberuntungan. Pengambilan keputusan akan memiliki nilai saling maksimum dari hasil yang maksimum atau optimis. Berdasarkan tabel payoff sebelumnya, diambil nilai terbesar untuk tiap alternatif keputusan. Diketahui bahwa nilai terbesar untuk tiap-tiap alternatif adalah 500, 700, dan 300 juta. Dari nilai-nilai tersebut diambil nilai tertinggi yaitu 700 juta dengan alternatif keputusan membangun pabrik baru. Kriteria maksim. Yang ada alasan tertentu untuk mendapatkan bahwa pengambilan keputusan perlu seseorang yang optimis. Abraham Wald berpendapat bahwa mereka harus mengambil dari yang berpandangan paling pesimistik dan memperlakukan sebagai lawan. Dalam memformulasikan kriteria maksimasi payoff minimum, Wald beralasan bahwa pengambilan keputusan harus mengikuti asumsi bahwa keadaan sesungguhnya berlawanan dengannya dan harus bertindak sejalan. Berdasarkan tabel payoff sebelumnya, diambil nilai terkecil untuk setiap alternatif keputusan. Diketahui bahwa nilai terkecil untuk tiap-tiap alternatif adalah min 450, min 800, dan min 100 juta. Dari nilai-nilai tersebut diambil nilai tertinggi yaitu min 100 juta dengan alternatif keputusan subkontrak. Metode Hurwitz. Metode Hurwitz adalah metode kompromi antara metode maksimax dan metode maksimin. Metode ini dipakai karena pengambilan keputusan tidak bisa sepenuhnya optimis atau pesimis. Metode ini menggunakan sebuah koefisien optimis A yang didefinisikan sebagai berikut, di mana optimis adalah A dan pesimisme adalah 1. Kelemahan metode Hurwitz adalah pada keputusan menentukan nilai A yang subjektif. Kriteria maksimak ranged. Metode minimax ranged adalah metode pengambilan keputusan yang dimaksud untuk menghindari penyesalan yang timbul setelah alternatif keputusan yang meminimumkan maksimum penyesalan diambil. Cara untuk melakukan perhitungan metode minimax
adalah mengidentifikasikan profit maksimum atau kolom untuk tiap alternatif keputusan. Tiap-tiap baris kolom dikurangi dengan maksimum profit kolom tersebut. C. Ulangi perhitungan untuk tiap isi tabel. D. Setelah didapat nilai maksimum ranged, dipilih nilai maksimum alternatif keputusan. 4. Kriteria Laplace. 3 aturan di atas kriteria maximin dan minimax ranged telah mengabaikan adanya peluang. Banyak pembuat keputusan tidak merasa nyaman dengan cara pengambilan peluang ini. Kriteria Laplace ini dapat dituliskan sebagai berikut. Jika peluang akan keadaan sesungguhnya tak sesuai, asumsikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk muncul atau terjadi. Dengan menggunakan konsep nilai harapan, kriteria Laplace ini memilih keputusan yang memiliki nilai harapan terbesar. Kelemahan metode ini adalah bahwa tidak semua kondisi dasar memiliki peluang dengan bobot yang setara. Ada kemungkinan bahwa satu kondisi lebih mungkin terjadi dibandingkan kondisi yang lain. 4. Kriteria Laplace. Berdasarkan perhitungan dengan metode Laplace seperti ditunjukkan oleh tabel, didapati bahwa keputusan subkontrak adalah yang terbaik. Yang kedua adalah konvensi dasar pengambilan keputusan. Definisi pengambilan keputusan. Yang pertama ada Davis dalam SEMSI 2000. Hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas, terutama keputusan itu dibuat untuk menghadapi masalah-masalah atau kesalahan yang terjadi terhadap rencana yang telah digariskan atau penyimpangan serius terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua ada Conley 2006. Pengambilan keputusan merupakan bagian dari suatu peristiwa yang meliputi diagnosa, seleksi, tindakan, dan implementasi. Yang ketiga, Baron dan Bernie 2013. Pengambilan keputusan adalah suatu proses melalui kombinasi individu atau kelompok dan mengintegrasikan informasi yang ada dengan tujuan memilih satu dari berbagai kemungkinan tindakan. Dan yang terakhir ada Suharman 2005. Pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi ke depan, memilih salah satu di antara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi atau perakiraan mengenai frekuensi perkiraan yang akan terjadi. Ada dua jenis basis pengambilan keputusan, yaitu intuisi dan rasional. Satu, bahwa mereka adalah estimasi atomistik yang mementingkan diri sendiri dan yang minta dan preferensi ditetapkan sebelum situasi pengambilan keputusan. Dua, mereka mampu dengan jelas mengidentifikasi dan menyusun peringkat kriteria keputusan mereka, preferensi dan tujuan nilai atau fungsi utilitas dan tindakan alternatif, dan mampu memprediksi hasil dari tindakan tersebut dengan pasti. Inti dari metode pengambilan keputusan rasional komprehensif adalah 2. Asumsi tentang sifat individu pembuatan keputusan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Menurut Coulter 2003, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah A. Faktor budaya, yang meliputi peran budaya dan subbudaya. B. Faktor sosial, yang meliputi kelompok acuan, keluarga, peran, dan status. C. Faktor pribadi, yang termasuk usia dan harapan siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Dan yang terakhir adalah D. Faktor psikologis, yang meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, dan keyakinan, dan pendidikan. Menurut Shamsi 1995, pengambilan keputusan dipengaruhi beberapa faktor. A. Keadaan internal. Kondisi internal organisasi berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Semakin kondusif, tidak chaos organisasi, maka kualitas keputusan semakin baik. B. Tersedianya informasi yang diperlukan. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, maka lebih dulu harus diketahui sebab dan akibat masalah tersebut. Maka pengumpulan data baik yang memiliki kaitan langsung dan tidak langsung dengan masalah tertentu. C. Keadaan eksternal. Pengambilan keputusan harus mempertimbangkan lingkungan luar. Keadaan atau lingkungan di luar dapat berupa ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, dan lain-lain. Keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. D. Kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Tepat tidaknya keputusan yang diambil juga sangat terpengaruh pada kecakapan dan kepribadian pengambilan keputusan. Hal ini meliputi penilaian, kebutuhan, tindak integrasi, kepastian, kapabilitasan, keterampilan, dan lain sebagainya. Lanjut, proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh banyak faktor. Motivasi, nilai, norma, kemampuan memproses informasi, dan heuristik sikap dalam menilai orang lain. Perbandingan sosial dari keluaran seseorang dengan orang lain. Belajar dari pengalaman masa lalu, faktor emosional, proses tawar-menawar, dan ekspektasi. Faktor motivasi misalnya meliputi kebutuhan untuk berpresentasi, lokus kendali, pencarian sensasi, dan pengambilan risiko. Altruisme, presensi waktu, sistem kognitif, dan gaya hidup. Observasi individu memperlihatkan bahwa sesuatu yang beriru atau kurang sesuai, sesuatu yang merupakan kesempatan untuk memutuskan sedang terjadi pada lingkungannya. Suatu kesadaran bahwa keputusan sedang diperlakukan berdasarkan itu diikuti oleh metode periode perenungan seperti proses inkubasi. B. Mengenali masalah. Sesudah melewati masalah perenungan atau karena akumulasi dari dirinya banyak bukti-bukti atau tanda-tanda yang tertangkap, maka individu semakin menyadari bahwa kebutuhan untuk memutuskan sesuatu menjadi semakin nyata. C. Menetapkan tujuan. Fase ini adalah masa mempertimbangkan harapan yang akan dicapai dalam pengambilan keputusan. Tujuan pada umumnya berkaitan dengan kesenjangan antara sesuatu yang telah diobservasi dengan sesuatu yang diharapkan berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Dan yang terakhir ada D. Memahami masalah merupakan suatu kebutuhan bagi individu untuk memahami secara benar permasalahan, yaitu mendiagnosa akar permasalahan yang terjadi. Kesalahan dalam mendiagnosa dapat terjadi karena memformulasikan masalah secara
salah karena hal ini akan mempengaruhi rangkaian proses selanjutnya. Mungkin itu yang yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.